hijau. Sebelum belajar prinsip kimia hijau, marilah kita membaca doa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas kita, Raya. Doa mulai. Ini aja ya, berdiri dulu sebentar ya, minta waktunya. Untuk membuat video ini, video melatih fokus. Gak usah tekan ya, belok kita ya. Jo ya, Jo kenapa sakit ya? Ya. Ayo anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita lihat dulu ya yang ada di laci, ada nggak sampahnya? Apa sudah bersih? Bajunya masukkan semua ya, rapi. Kasih ini sangat bersemangat, merasa tenang dan fokus. Terus yang kedua cukup bersemangat dan fokus atau cemas. Yang ketiga sedikit bersemangat. Nah, yang mana? Sangat bersemangat. Ini Alisa. Ayu. Raga. Sangat bersemangat. Oke, kita mulai ya. Kalau bersemangat semua, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Prinsip kimia hijau. Oke. Nah, materi minggu lalu adalah kimia hijau. Pendekatan kimia hijau yaitu ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya. Ada yang tahu gambar di atas tentang apa ini? Sampah. Limbah ya, sampah. Terus ada lagi? Yang satunya apa? Zat kimia ya, yang tercampur dengan air. Oke? Limbah pabrik? Ya, limbah pabrik. Yang satunya itu limbah plastik dari rumah tangga ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan diskusi dengan mengamati video pembelajaran prinsip-prinsip kimia hijau, peserta didik dapat menganalisis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca bahan ajar dan artikel peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip kimia hijau dan dapat menganalisis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat merangkum prinsip-prinsip kimia hijau dan menganalisis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung pelestarian lingkungan. Oke, next. Prinsip-prinsip kimia hijau itu apa pentingnya buat kita? Ada yang tahu? Kenapa sih capek-capek belajar prinsip-prinsip kimia hijau? Karena penting. Betul kata Raya, karena penting. Kenapa penting? Untuk mengurangi limbah plastik. Terus limbah pabrik itu untuk menghindari limbah-limbah pabrik. Dan juga apa Raya? Gak apa-apa. Zat kimia. Ya betul. Motivasinya
Ada linknya ya, nanti Ibu kasih di ini, di grup, di ini, di apa, pelajaran kimia di WA. Oke, next. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, untuk LKPD ini nanti kalian diskusi dengan teman-teman kalian ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Diskusi dulu ya, sekitar 15 menit. Videonya tadi amatin videonya, nggak apa-apa keluarkan HP-nya. Tonton video pembelajaran, Ibu nanti kasih di WA. Ada gambarnya itu di LKPD, orientasi masalahnya ada di gambar. Nah ini dia, orientasi masalahnya. Videonya sudah Ibu kasih di grup ya. Oke anak-anak, sudah selesai belum diskusinya? Sudah ya. Ayo kita presentasikan. Kelompok siapa yang ini yang sudah siap presentasi? Kelompok 2 ya. Ayo maju ke depan. Anissa dengan siapa? Dengan kalian. Oke, kelompok 2 maju ya. Ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami setelah mengamati gambar dan video yang ditampilkan. Kami menemukan beberapa permasalahan utama terkait limbah plastik, khususnya dari rumah tangga, yaitu 1. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan. Banyak barang kebutuhan sehari-hari yang dikemas dalam plastik sekali pakai seperti kantong belanja, bungkus makanan, botol minuman, dan sedotan. Plastik-plastik ini biasanya langsung dibuang setelah digunakan. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak orang yang tidak memilihkan sampah dan membuang plastik sembarangan, baik di sekolah, baik di selokan, sungai maupun di lingkungan sekitar. Ini menunjukkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya pengolahan sampah. 3. Menumpuknya sampah plastik di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah plastik sangat sulit terurai dan bisa bertahan ratusan tahun di alam. Hal ini menyebabkan TPA semakin penuh dan mencemari tanah serta air tanah. 4. Dampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Limbah plastik yang mencemari sungai dan laut bisa membahayakan hewan air. Banyak hewan laut yang mati karena tidak sengaja memakan plastik yang dikira makanan. 5. Kurangnya sistem daur ulang yang efektif. Meskipun plastik bisa didaur ulang, namun fasilitas daur ulang di banyak daerah masih terbatas. solusi penanganan limbah plastik rumah tangga berdasarkan prinsip kimia hijau. 1. Menghindari produksi limbah sintetis sejak awal. Solusi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di rumah tangga. 2. Merancang produk yang lebih aman. Solusi menggunakan produk rumah tangga yang dikemas dengan plastik biodegradable. 3. Menggunakan bahan baku yang dapat diketahui. Solusi menggunakan alat rumah tangga dari bambu, kaca, atau logam tahan lama. 4. Desain untuk degradasi. Solusi memilih produk dengan kemasan yang dapat terurai di lingkungan tanpa menghasilkan zat beracun. 5. Katalisis yang lebih efisien. Solusi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah agar proses daur ulang lebih mudah dan efektif. 6. Meminimalkan produk samping yang berbahaya. Solusi menghindari pembakaran sampah plastik secara sembarangan karena menghasilkan asap dan senyawa berbahaya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang kelompok 2 sudah maju, oke? Ya betul sekali ya, dalam perumusan masalah itu setelah kita mengamati gambar tersebut, apa aja tadi? Kurangnya apa? Tempat sampah
Sering membuang sampah sembarangan. Apa sih solusinya? Siapa tahu? Ada solusi dari limbah plastik ini. Kita bisa mendaur ulang. Iya, betul. Bisa mendaur ulang limbah plastik. Seperti apa? Botol plastik kan? Biasa kita zaman SMP, zaman SD pernah nggak ini? Kalian dari limbah plastik buat kerajinan? Ya. Pernah ya pelajaran apa biasanya? PKWU ya? Ya, dari botol plastik itu bisa jadi kerajinan apa saja misalnya? Ya, tas bunga, terus tas bunga, benar ya? Berarti itu banyak sekali manfaatnya. Untuk meminimalisir lagi, yaitu kita belajar Indomaret seperti Indomaret, Alfamart, kita membawa tote bag sendiri. Ada kan? Nah, itu bawa sendiri aja, nggak usah apa? Dari sana untuk meminimalisir plastik yang kita pakai. Atau dari limbah plastik yang sering digunakan itu menggunakan BPA free. Biar apa? Biar bisa digunakan kembali. Kalau limbah plastik yang sering kita minum itu kan biasanya langsung dibuang kan? Nah, kita bisa didaur ulang aja untuk meminimalisir ini limbah plastiknya. Sudah paham belum? Paham. Jadi pentingnya bagi kita belajar prinsip kimia hijau. Penting karena apa? Bisa mengetahui Pengolahan limbah plastik. ya, betul. Betul Raya. Ya, kita tepuk tangan lagi untuk Raya. Ada lagi? Ada saya Miss. Kopi itu apa ya? Tepuk tangannya untuk apa? Ya, untuk mengurangi atau bisa mengetahui limbah plastik, bisa mengetahui apa? Pengolahan tentang limbah. Terus ada yang mau ditanyakan dari ini, dari LKPD yang kita jawab tadi? Sudah mengerti semua ya? Sudah paham? Sudah ya. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan presentasi kita? Tunjuk tangan, ada yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Raya? Kesimpulan dari presentasi kita tadi? Kita bisa Itu adalah solusi penting dalam menghadapi permasalahan lingkungan akibat industri kimia dengan merupakan prinsip-prinsip kimia hijau. Kita dapat menciptakan produk dan proses yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan planet kita. Oke, benar ya kata Raya tadi ya. Berarti kita bisa menghadapi permasalahan lingkungan kita akibat industri kimia, limbah plastik, agar proses lebih aman dan efisien. Oke, tepuk tangan untuk Raya. Kita tepuk cinta ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Aku cinta Raya. Oke, kita ulang. Ulang ya. Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta pada Raya. Oke, terima kasih banyak ya persahabatnya. Oke, Ibu akan menutup pelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasi dan pembelajaran hari ini. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu ada refleksi akhir. Refleksi akhir. Keluarkan kertas lembar ya untuk refleksi akhirnya. Ibu kirim di grup ya. Yaitu yang pertama ya, yang pertanyaan untuk yang pertama itu, hal apa saja yang sudah kamu kuasai dalam pembelajaran hari ini? Yang kedua, hal apa yang kalian belum ketahui pada pembelajaran hari ini? Yang ketiga, sebutkan 2 hal yang paling menarik pada pembelajaran hari ini. Ada 3 ya refleksi akhirnya. Catat ya nak, nanti kasihkan ke dengan Ibu. Sudah? Sudah, nanti kumpulkan
Nanti ibu kirim di grup. Ini lewat link ya, link Yground. Ini nah seperti ini ya. Nah, nanti ibu kasih linknya ya, Ygroundnya ya. Ibu kasih di grup. Minggu depan kita bahas untuk soal-soalnya ya. Jawab di rumah aja. Soal esai dan ini pilihan ganda lewat aplikasi Yground atau Quizzes ya. Ini nanti ibu kasih ini ya linknya ya. Oke? Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Apabila ibu ada salah ini penyampaian hari ini, ibu minta maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.